warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsana. Ba'du ya teman-teman semuanya, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Rihlatut Tatarruf atau metamorfosa radikalisme atau ekstremisme ya. Minat takfir ila tafjir. Jadi orang ekstrim itu mengalami metamorfosa, mengalami satu proses ya. Awalnya dimulai dari merasa paling benar sendiri, kemudian membid'ahkan, menyesatkan yang lain, mengkafirkan yang lain, baik itu mengkafirkan orang maupun mengkafirkan organisasi atau lembaga atau madhab yang lain, dan akhirnya ujungnya adalah penyerangan, ya, aksi di sini ditulis takjir. Ya. Kalau takjir itu ya secara kebahasaan sebetulnya pengeboman, tapi nggak mesti bom. Intinya adalah kekerasan, melakukan aksi pemaksaan secara fisik. Ya. Nah, itu yang dibahas dalam kitab ini. Kita sudah ada di pertemuan yang ke-10 ya, dari kitab ini yang ditulis oleh seorang praktisi, orang yang mengalami langsung dalam kondisi seperti ini di negaranya, di negara beliau, yaitu di Libanon ya, sebagai anggota fatwa. Beliau sebagai anggota fatwa di sana ya. Hari Rabu yang lalu kita sudah memasuki pembahasan yang kedua ya, yaitu terkait penanggulangan. Kita sudah bicara panjang, ini sudah pertemuan ke-10, kita sudah bicara banyak hal, dari mulai definisi, kemudian pengertian, sejarah, kemudian ciri-ciri, dan seterusnya. Kita pada hari Rabu yang kemarin kita sudah mulai memasuki pembahasan yang kedua dari kitab ini, yaitu terkait bagaimana menanggulanginya, fenomena-fenomena yang seperti ini, fenomena yang yang membahayakan kehidupan manusia, merusak citra agama, terutama Islam, karena mereka biasanya membawa nama Islam, membawa ayat Al-Quran, membawa hadis Nabi, ya. Sehingga orang-orang mengira, banyak orang lah yang mengira bahwa ajaran Islam memang seperti itu. Islam memang mengajarkan seperti itu. Sehingga citra Islam menjadi rusak. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas secara umum bagaimana menanggulangi masalah ekstremisme ini. Ya. Yang intinya adalah dalam menghadapi persoalan ekstremisme yang yang mengatasnamakan agama, dalam meluruskan hal tersebut, itu ya tentu saja yang paling dibutuhkan adalah ilmu agama. Ya. Ilmu agama itu adalah yang paling penting, mengembalikan Islam ke dalam jati diri aslinya, ya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga hadis Nabi. Ya. Diterangkan bagaimana pentingnya adanya orang atau sekelompok orang yang meluruskan pemikiran-pemikiran yang semacam ini, memberikan penjelasan soal kekeliruan-kekeliruan kelompok tersebut, kemudian juga bagaimana meluruskan pemikiran-pemikiran kelompok tersebut. Dan ini adalah peran yang harus dilakukan oleh para intelektual Islam, ya. Para pelajar Islam, mahasiswa Islam, para santri, para ulama, para dai. Ya. Tugas semacam ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh kalau hanya mengandalkan pemerintah, gitu. Aparatur pemerintah. Karena kalau pemerintah, ya kita sudah tahu, pemerintah itu selama ini dilatih untuk menegakkan hukum. Nah, hukum itu kan yang bicara adalah kekuatan.
Nah, kekuatan yang dimaksud kekuatan fisik, yaitu kekuatan senjata dan seterusnya. Sementara ketika kita berdakwah, ya, melakukan upaya-upaya yang persuasif, melakukan upaya dakwah, maka yang dibutuhkan adalah ilmu, ya. Otak, butuh otak, ya, bukan otot, tapi butuh otak. Dan yang punya pengetahuan terkait masalah ini ya para tokoh-tokoh agama, para pelajar agama, ya, yang seperti itu. Kita sudah membahas soal dasar-dasar itu, ya, bagaimana landasan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dasar larangan untuk diam pada saat melihat kemungkaran dan seterusnya, ya. Nah, ini yang kita bahas pada hari Rabu yang lalu. Jadi karena itu di pertemuan pada malam hari ini penulis kitab ini ingin menyampaikan pesan-pesan Al-Quran sebetulnya. Lebih tepatnya sebetulnya bukan istilah deradikalisasi, tapi kontraradikalisme atau menyampaikan hujah terhadap dasar-dasar yang radikal itu. Dasar-dasar radikal itu ternyata bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran, ya. Petunjuk Al-Quran seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan oleh para ulama semacam penulis kitab ini itu adalah upaya yang sudah dilakukan sejak lama. Saya, teman-teman pasti tentu ingat ya, bagaimana saya pernah mengutip kisah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana pada saat itu juga sudah ada kelompok yang mengkafirkan Islam Muslim yang lain. Dan yang dikafirkan itu tidak tanggung-tanggung. Yang dikafirkan adalah sahabat Ali bin Abi Thalib sendiri. Padahal sahabat Ali ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Artinya kalau dijamin masuk surga itu pasti beriman, kan? Nggak mungkin orang dijamin masuk surga, kemudian dia kafir. Tapi orang Khawarij mengkafirkan Ali. Itu. Karena menganggap dengan propaganda bahwa Ali ini tidak menggunakan hukum Allah, ya. Yang kemudian dijawab oleh Ali bahwa kalimat tidak menggunakan hukum Allah atau kalimat bahwa tidak ada hukum selain hukum Allah itu adalah kalimat yang benar, tapi penggunaannya dipersimpangkan, diselewengkan. Gitu. Kan maksudnya baik, mengatakan bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tapi ketika Khawarij ini mengatakan begitu sambil disertai dengan anggapan bahwa Ali ini tidak menggunakan hukum Allah dan kafir, nah di situ maksud penyelewengannya di situ. Karena Ali itu Ali sendiri merasa bahwa dia sendiri sudah menerapkan hukum Allah. Musyawarah itu hukum Allah. Memutuskan atas dasar tahkim pada saat itu, ya, arbitrase itu sudah sesuai dengan hukum Allah menurut ijtihadnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya. Dan kita sudah tahu, saya sudah pernah sampaikan bahwa pada saat itu pendekatan yang dilakukan oleh salah seorang sahabat adalah pendekatan dialog, pendekatan ilmiah, yaitu pendekatan yang dilakukan oleh siapa? Lupa semua. Siapa? Sahabat siapa? Siapa? Abdullah bin Abbas. Masa kalian masih muda pelupa? Sahabat Abdullah bin Abbas itu orang yang pertama kali meminta izin kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk melakukan dialog, untuk melakukan adu argumentasi ilmiah, ya. Waktu itu Ali sudah menghadapi mereka dengan senjata dan terjadi beberapa perang antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang Khawarij. Nanti teman-teman baca sejarah Perang Nahrawan. Itu salah satu perang yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib melawan orang-orang Khawarij. Itu betul-betul ya perang berdarah-darah lah. Nggak ada apa-apanya mungkin kalau dibanding dengan
pemberantasan terorisme hari ini. Dulu orang Khawarij itu juga sudah banyak. Menurut satu riwayat waktu itu udah ada 12.000 orang, cukup besar. Dan Ali memerangi mereka dalam beberapa pertempuran. Tetapi kemudian ada salah seorang sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas, sama-sama sepupunya Nabi ya. Ali bin Abi Thalib ini sepupunya Nabi, Abdullah bin Abbas juga sepupunya Nabi. Sahabat Abdullah bin Abbas inilah orang yang pertama kali meminta izin kepada Ali, sudah jangan semuanya dihadapi dengan senjata, biarkan saya maju untuk dialog. Nah, terjadi dialog itu ya. Mungkin teman-teman nanti ulangi lagi lah baca sejarah itu ya. Bagaimana Abdullah bin Abbas menyampaikan pertanyaan kepada Khawarij. Apa yang kalian apa yang menjadi latar belakang kalian mengkafirkan Ali itu apa? Alasannya apa? Yang kemudian oleh orang Khawarij menyampaikan ada 3 hal, yaitu yang pertama Ali tidak menggunakan hukum Allah, yang kedua Ali menghapus gelar Amirul Mukminin, yang ketiga Ali tidak mengambil ghanimah. Ya. Dan itu semuanya dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Ya. Gitu, ya. Nah sekarang penulis kitab ini juga sebetulnya sedang dan juga kita semua harusnya, karena setiap zaman itu punya tantangannya sendiri-sendiri, dan di zaman kita ini salah satu tantangannya ya ini, gitu ya. Saya mungkin di di tempat kita tinggal saat ini mungkin tidak terlalu terasa ya, tapi di beberapa tempat itu masalah ini betul-betul kronis ya, di beberapa daerah ya, termasuk daerah di Indonesia di beberapa tempat. Dan saya kemarin waktu ke Irak, saya tanya kepada orang yang hidup di sana pada saat ISIS baru muncul tuh seperti apa kisah-kisahnya gitu. Saya tanya kepada mereka, dan kisah-kisah itu sangat tragis ya. Misalnya ada yang cerita kepada saya bahwa pada saat ISIS baru muncul dan kemudian dia menguasai satu kota di Irak, namanya kota Mosul, yang membuat tentara Irak pada saat itu lari tunggang langgang karena serbuan yang mendadak dari ISIS. Itu kehidupan tuh betul-betul sangat mengerikan, karena karena ISIS itu selalu patroli ke rumah-rumah, terutama pada malam hari, dan kemudian memaksa penduduk untuk gabung. Dan ketika ada penduduk yang dianggap oleh ISIS itu bersalah, ya dia dieksekusi langsung, disembelih, ditembak dan lain sebagainya. Dan itu mayatnya tidak diperlakukan secara layak, ya digeletakin aja di jalan. Sehingga menurut dia ceritanya pada saat itu di puncaknya tahun-tahun 2016, 15, 16 ya, itu tiap pagi itu mayat-mayat itu udah berjejer di jalanan gitu. Dan itu semua dilakukan atas nama Islam. Mereka mengatasnamakan bahwa itu adalah upaya untuk berjuang untuk Islam. Nah, karena itu kita punya kewajiban untuk meluruskan fenomena-fenomena yang semacam ini ya, sehingga ya tidak ada umat Islam yang terperdaya dengan propaganda-propaganda semacam itu, dan kita juga sekaligus tentu saja juga menjaga citra Islam ya, karena kalau peristiwa-peristiwa seperti ini itu menyebar ya, yang rusak adalah nama Islam itu sendiri, dan tentu akan menghambat dakwah Islam ya. Nah, kita sudah membahas mukadimahnya pada hari Rabu yang lalu. Sekarang kita akan masuk kepada Al-Matlabus Tsani ya, subbab yang kedua. Silahkan teman-teman buka di halaman 64 ya. Al-Matlabus Tsani, al-ilaju minat tatarrufi bil Qur'anil Karim. Melawan narasi ekstrim berdasarkan Al-Qur'an ya. Innal Qur'an al-Karim wal mu'jizatul kubro al-mawjudatu bainana. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang ada di tengah-tengah kita. Kalau
Kalau soal mukjizat, kita sudah tahu bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling istimewa. Kenapa? Karena mukjizatnya nabi-nabi dulu, misalnya ada nabi yang mampu membelah lautan. Nabi siapa? Musa. Ada nabi yang mampu menghidupkan orang mati. Ya, nabi siapa? Dan nabi yang mampu mengeluarkan unta dari dalam bukit, misalnya dari gunung, misalnya ada nabi yang mampu nabi-nabi yang mampu tubuhnya tidak terbakar, misalnya seperti Nabi Ibrahim. Dan banyak mukjizat-mukjizat yang lain. Tapi mukjizat-mukjizat yang lain itu hanya bisa dialami oleh orang yang ada pada masa itu. Kita bisa menyaksikan nggak? Tidak bisa, sudah nggak bisa. Sudah lewat masanya. Tapi Al-Quran itu adalah mukjizat yang akan tetap abadi sampai akhir zaman. Ya. Kebenarannya akan terus bermunculan meskipun digali ribuan tahun. Al-Quran ini diturunkan sudah 1400 tahun. Tapi selalu muncul tafsir-tafsir baru atas ayat Al-Quran. Dulu dibaca di zaman sahabat, ketemu satu tafsir. Dibaca di tahun 300, muncul tafsir baru. Dibaca di tahun 700, muncul tafsir baru. Sampai kita yang hidup di tahun 1446 Hijriah, saat ini, ulama-ulama di masa kita pun mampu menemukan makna-makna baru atas ayat-ayat Al-Quran. Maknanya tidak pernah habis digali. Ya. Dan Al-Quran itu diibaratkan seperti mutiara atau berlian. Anda tahu berlian ya. Berlian itu Anda lihat dari sisi sana, dia punya kilapan cahaya. Dilihat dari sisi sebelah sini, akan ada juga kilatan cahaya. Dari sana, semua orang melihat dengan sudut pandangnya masing-masing tentang Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat yang hidup. Makanya Sayyidina Ali bilang, istantik bil Quran. Ajak Al-Quran itu berbicara. Itu. Ajak Al-Quran itu berbicara. Kalau kita baca Al-Quran, kita tadabburi gitu ya, kita akan menemukan makna-makna baru dari Al-Quran itu. Makanya salah besar ketika ada orang mengatakan bahwa dengan entengnya dia mengatakan Al-Qur'annya sudah jelas kok. Menurut versinya dia, Al-Qur'annya sudah jelas kok, tapi dasarnya terjemah. Nggak bisa seperti itu. Al-Qur'an itu bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Dan semua tafsir itu adalah upaya untuk memahami kalamullah. Orang membaca ayat, mendalami, menghayati, mentadaburi, menemukan makna, itu adalah upaya untuk memahami yang dimaksud oleh Allah itu apa. Itu. Sehingga ini adalah proses yang terus berjalan dan tidak pernah selesai. Itu maksudnya, paham maksudnya ya? Makanya jangan bilang bahwa ini maknanya udah jelas, pasti begini. Nggak bisa begitu, apalagi dipaksakan ke orang lain. Gitu. Nah ini repot kalau hal seperti ini dipaksakan kepada orang lain. Misalnya mengharamkan musik misalnya. Dasarnya ada kok itu. Ayat yang mengkritik musik itu kan menurut pemahaman kamu. Itu. Sementara ayat yang lain dipahami oleh ulama yang lain menghasilkan kesimpulan yang juga yang lain gitu, yang berbeda dari kesimpulan yang karena itu kita nggak bisa memaksakan pemahaman kepada orang lain, apalagi mengklaim bahwa hanya satu-satunya yang benar. Gitu. Zaman Nabi saja para sahabat diberikan kebebasan oleh Nabi itu untuk berbeda mengenai makna Al-Quran. Kalau kita baca tafsir para sahabat itu yang sampai kepada kita, misalnya Umar kadang memaknai ayat ini dimaknai apa? Sahabat Abdullah bin Abbas yang dijuluki sebagai yang didoakan Nabi sebagai menjadi ahli tafsir itu juga punya tafsir sendiri. Nanti sahabat-sahabat yang lain itu aja sahabat yang mengalami hidup sama-sama menjadi
murid langsung dari Nabi, itu saja bisa berbeda memaknai ayat. Apalagi kita yang sudah puluhan generasi setelah kehidupan Nabi itu ya. Baik, karena Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang paling utama, yang paling besar yang ada di tengah-tengah kita. Karena itu ini harus selalu menjadi pedoman kita. Apapun kita menemukan persoalan, ini adalah pedoman utama kita. Gitu. Dan kita juga, dan persoalan ekstrim ini bisa kita cari jawabannya di dalam Al-Quran. Ya. Baik, yang pertama adalah al-wasatiyatu wal i'tidal. Yang pertama, ekstremisme itu keliru dari sudut pandang Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu menekankan pentingnya wasatiyah dan juga i'tidal, bersikap tengah-tengah, bersikap moderat. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'al a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas" ila akhiril ayat. Ayat ini yang menjadi landasan tentang karakter Islam. Salah satu karakter Islam itu adalah wasatiyah. Salah satu karakter umat Islam itu adalah ummatan wasato. Umat yang adil, umat yang tengah-tengah. Umat yang adil ya, wasatiyah. Wasatiyah itu berada di tengah-tengah. Meskipun tidak harus berarti sama ya. Tidak harus berarti sama itu misalnya begini. Ya tidak harus berarti sama lah. Misalnya pemberian kepada anak kecil sama pemberian kepada orang dewasa itu tentu beda dan itu adil ya. Kita punya anak, misalnya anak yang sudah kuliah sama anak yang masih SD, sangunya berbeda, itu adil. Adil itu tidak harus sama, paham maksudnya ya? Gak harus yang ini 100.000, yang ini 100.000 misalnya, karena kebutuhannya beda. Tetapi maksudnya adalah umat yang adil. Ya. Jadi ini yang kemudian disebut dengan moderasi beragama. Ya. Penting melakukan moderasi beragama. Sebetulnya moderasi beragama itu bukan bukan menciptakan agama yang baru, tetapi berusaha mengembalikan agama kepada jati diri atau karakter yang aslinya itu. Yang wasatiyah ini. Kalau yang radikal itu kan ekstrim. Yang ekstrim ini ada dua sisi. Saya pernah sampaikan. Yang ekstrim ini ada ekstrim kanan, ada ekstrim yang kiri. Ekstrim kanan ini yang terlalu keras, terlalu kaku dalam beragama. Yang kiri ini yang terlalu liberal. Dua-duanya tidak bisa diterima. Ya. Umat kita itu adalah berada. Dan karakter Islam itu sebetulnya adalah karakter yang wasatiyah dibanding dengan agama-agama yang lain. Ada agama yang misalnya memelihara atau terlalu ketat lah. Misalnya ada agama yang tidak ini salah satu contoh misalnya. Ada agama yang tidak memperbolehkan perceraian. Itu ada. Agama apa? Anda tahu nggak? Agama apa yang tidak memperbolehkan perceraian? Katolik. Katolik itu nggak boleh cerai. Kalau orang sudah diikat dalam satu ikatan pernikahan, itu sampai kapanpun dia harus menjaga ikatan itu. Bahwa kemudian sudah tidak bisa hidup bersama lagi, tetap nggak boleh cerai. Jadi akhirnya hidup sendiri-sendiri, tapi masih dalam status pernikahan. Itu di dalam Katolik. Ada agama lain yang terlalu bebas, yang yang percaya bahwa yang penting adalah misalnya hubungan laki-laki perempuan itu yang penting mau sama mau misalnya. Nah, Islam mengambil di tengah-tengahnya. Pada saat orang mau mengikatkan diri dalam suatu hubungan, maka harus menikah. Tapi Islam juga memberikan jalan keluar apabila memang sudah tidak mungkin dipertahankan. Itu adalah yang disebut dengan tolak. Ya. Meskipun itu tidak dianjurkan. Ya. Hal-hal yang lain juga begitu ya. Soal ada agama yang terlalu keras, ada agama yang kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri misalnya. Ya. Islam memberikan tuntunan yang moderat. Ini yang pertama. Umat ini dikaruniai oleh Allah dengan karakter yang wasatiyah.
tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri. Yang kedua adalah kaifiyatul amri wan nahyi. Orang kelompok-kelompok ekstrim ini seringkali salah dalam mengimplementasikan amar ma'ruf nahi mungkar. Seringkali mereka lebih menekankan pada perbuatan nahi mungkarnya saja. Amar ma'rufnya jarang-jarang, tapi nahi mungkar. Ya, kelompok seperti misalnya FPI lah, kalau yang paling populer ya. Yang paling populer kan FPI. Beberapa juga, maksudnya yang terorganisir. Beberapa juga Salafi Wahabi juga melakukan ini. Tapi dia jarang melakukan amar ma'ruf dalam arti nasihat yang lembut. Dia tidak pernah tuh ngajak orang untuk misalnya, ayo berangkat sholat jamaah. Misalnya kan nggak pernah ada orang FPI bilang, ayo kita sholat jamaah. Atau jelasin kepada orang, maksudnya memberikan penjelasan, mendakwahi maksudnya gitu. Misalnya ada orang pacaran, nggak pernah ada FPI ini misalnya jelasin bahwa hukum pacaran itu adalah begini. Misalnya hukumnya haram karena akan mendekati pada perzinahan. Tetapi yang dilakukan selalu adalah penekanan pada nahi mungkarnya saja, itu pun dengan cara-cara yang keliru, itu yang keliru. Contoh misalnya nahi mungkar itu ada aturannya. Karena nahi mungkar ini nahi mungkar yang biliat, misalnya dengan kekuasaan, itu adalah wilayahnya pemerintah. Sudah diatur masalah seperti ini. Ya. Zaman dulu ribuan tahun yang lalu pun masalah-masalah seperti ini sudah diatur bahwa yang menjatuhkan vonis itu ya pemerintah. Zaman Nabi pernah nggak ada kisahnya sahabat misalnya berzina, ada orang berzina kemudian sahabat menyeret orang itu langsung dirajam misalnya. Pernah ada nggak kisahnya? Nggak ada. Atau orang minum khamr kemudian dicambuk secara sendiri, maksudnya masyarakat melakukan itu sendiri, masyarakat umum, nggak ada. Pasti diserahkan kepada pemerintah. Karena Nabi waktu itu bukan hanya sekedar Nabi, tapi juga kepala negara. Zaman-zamannya yang lain berikutnya juga begitu, zaman Khulafaur Rasyidun dan seterusnya. Karena kalau nahi mungkar itu dilakukan secara, maksudnya nahi mungkar dengan tindakan, eksekusi itu dilakukan sendiri oleh masyarakat, pasti yang terjadi adalah kekacauan. Misalnya si A menuduh bahwa si B ini melakukan pencurian misalnya. Kemudian dihukumi sendiri. Ambil, misalnya katakan hukumannya dulu potong tangan. Ambil pisau, dipotong, pas lagi tidur, potong sendiri tangannya. Nanti yang lain akan melakukan hal yang sama. Pasti yang terjadi adalah kekacauan. Perlu yang namanya pembuktian, perlu yang namanya kesaksian, perlu yang namanya putusan pengadilan, dan seterusnya ya. Itu kenapa nahi mungkar itu dilakukan oleh aparat yang berwenang. Karena memang ada aturannya, ada regulasinya. Nah ini seringkali yang kelompok yang ekstrim ini selain timpang karena dia tidak menerapkan amar ma'ruf, dia hanya menekankan nahi mungkar, dan ada aturan di dalam nahi mungkar itu adalah amar ma'ruf itu bil ma'ruf, nahi mungkar itu juga bil ma'ruf. Nggak boleh nggak boleh nahi mungkar itu bil mungkar. Gitu. Misalnya mau nahi mungkar orang pacaran, ada orang pacaran, kemudian kita bawa balok, kemudian kita pukul kepalanya, itu namanya melahirkan kemungkaran yang baru, karena mukul orang itu juga kemungkaran, gitu ya, dosa. Itu. Nah itu, karena itu kita harus Al-Quran sendiri menyampaikan ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau ajaklah orang itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dan perkataan yang baik. Kalau misalnya harus berdebat, tuntunan Al-Quran adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita belajar ilmu nahwu, billati hiya ahsan ini adalah kalau kita belajar ilmu bahasa ya, ilmu alat, kita akan ngerti bahwa
Billati ahsan. Ahsan itu adalah sikut tafdil. Maksudnya kalau orang ini bukan berarti ketika kita debat itu kita bebas menyampaikan tanpa aturan, kemudian menyampaikan misalnya caci maki, hujatan, celaan, nggak boleh. Tetapi tuntunannya adalah ketika harus bermujadalah, awalnya diajak untuk hikmah, ya, kemudian mau mau'izatul hasanah. Tapi kalau misalnya harus debat, tuntunan Al-Quran adalah debatlah billati hiya ahsan, dengan kalimat yang lebih baik. Kalau yang dengan kalimat yang baik kan dengan kalimat yang hasan, ya. Bil kalimatil hasanah misalnya, itu dengan kalimat yang baik. Tapi ini kalimatnya adalah billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik. Itu. Jadi tuntunannya seperti itu. Makanya ketika ada seorang tokoh agama pernah pada masa dinasti Abbasiyah, pada saat itu minta izin kalau nggak salah kepada Harun ar-Rasyid masuk ke dalam istana, kemudian bilang, Harun ar-Rasyid, izinkan saya mencaci maki Anda karena kemungkaran. Kemudian dijawab oleh Harun ar-Rasyid, nggak mau saya. Kenapa? Karena Allah pernah mengutus orang yang lebih baik dari Anda kepada orang yang lebih jahat daripada saya. Itu pun Allah memerintahkan dengan kalimat yang halus. Tahu nggak siapa orangnya? Siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun diutus kepada Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun itu lebih baik dari orang ini atau tidak? Pasti lebih baik. Ya Nabi kok. Nabi Harun dan Nabi Musa itu Nabi. Pasti benarnya dijamin oleh Allah. Karena maksum. Ya. Nah sementara Fir'aun itu adalah orang yang jelas lebih buruk daripada Harun ar-Rasyid. Makanya Harun ar-Rasyid ketika ada orang mau menasehati dengan kalimat yang keras, yang kasar, Harun ar-Rasyid bilang, saya nggak mau. Allah aja pernah ngutus orang yang lebih baik dari Anda, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada orang yang lebih jahat dari saya, yaitu Fir'aun. Tapi Allah bilangnya apa? Fakula lahu qaulan layyina. Musa dan Harun, katakan fakula, katakan wahai Musa dan Harun, lahu kepada Fir'aun, qaulan layyina, dengan perkataan yang lembut. Nah ini, Nabi saja begitu kepada Fir'aun, apalagi kondisi kita hari ini kepada pemerintah. Kalau kita kan nggak mesti benar. Ya, kita ini bukan Nabi dan tidak tentu benar. Ada yang menganalogikan, kadang orang-orang, saya pernah diskusi dengan di salah satu pesantren yang ekstrim. Kemudian orang itu bilang, kenapa dilarang? Radikal itu kenapa dilarang? Padahal kata dia, kalau misalnya kita hidup di zaman Nabi Musa, siapa yang kira-kira yang radikal? Nabi Musa atau Fir'aun? Saya jelaskan dengan gampang. Nabi Musa itu adalah seorang nabi. Pasti benarnya. Sementara, dan kemudian yang kedua, Fir'aun itu adalah orang yang mengaku Tuhan. Dia sudah jelas kekafirannya. Sementara ketika Anda mengkritik pemerintah Indonesia, Anda itu belum tentu benar karena Anda bukan Nabi. Sementara yang dikritik itu adalah orang Muslim yang belum tentu lebih buruk daripada Anda. Jadi nggak bisa dianalogikan dengan kisahnya Fir'aun dan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu Nabi, dijamin benarnya oleh wahyu. Menerima langsung wahyu itu pasti benar. Sementara selain Nabi itu kan semua punya kemungkinan salah. Ya, itu. Belum tentu pemerintah itu salah. Dan belum tentu pemerintah itu lebih buruk daripada yang menasehati. Jadi dengan hikmah, ya, dengan kebijaksanaan, dengan cara beragama yang santun. Atau dalam bahasa sekarang ini ada yang menyampaikan satu pepatah, ya, peribahasa, bahwa berdakwah itu mengajak, bukan apa? Mengejek, bukan mengejek. Berdakwah itu merangkul, bukan memukul. Berdakwah itu mengobati, bukan menyakiti. Berdakwah itu
menyayangi, bukan menyaingi. Berdakwah itu mendidik, bukan membidik. Membidik itu kan nyari kesalahan. Ini mendidik dengan dengan ketulusan, ya. Dan berdakwah itu adalah membina, bukan menghina. Nah, itu saya kira pepatah yang bagus lah, menjadi bahan introspeksi kita, bahwa kadang-kadang kita ini mengatasnamakannya lagi dakwah, tapi sebetulnya yang dilakukan misalnya bukan membina tapi menghina, bukan dengan cinta tapi dengan kebencian, kadang-kadang bukan dengan ketulusan tapi dengan nafsu, ya. Yang ketiga adalah ataisir warahmah, kemudahan. Orang-orang ekstrim itu salah satu cirinya adalah senang mempersulit. Padahal Al-Quran sendiri itu selalu memberikan pesan kemudahan. Contohnya apa? Banyak ayat-ayat, ada beberapa ayat yang dikutip di sini. Misalnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan untuk kalian, tidak menghendaki kesulitan. Makanya kayak Nabi pesannya kepada sahabat ketika akan berdakwah. Pesannya jelas, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Sadidu wa qaribu. Nah, sementara kelompok-kelompok ekstrim ini senang mempersulit. Apa yang tidak diharamkan? Pakai mic diharamkan. Foto diharamkan. Nempel kaligrafi di musola masjid diharamkan. Berzikir pakai tasbih diharamkan. Setelah sholat, zikirnya suaranya keras, bersama-sama, doanya ada yang memimpin, kemudian ada yang amin di belakangnya, diharamkan. Salaman selesai sholat, diharamkan. Mau naik ojek, pakai GoPay, diharamkan. Pakai OVO, diharamkan. Mau ambil uang di ATM, diharamkan. Karena pakai bank, dan bank itu dimutlakan riba. Sejak kapan Nabi mengatakan bank itu riba? Bank itu fenomena modern, tidak ada di zamannya Nabi. Kalau misalnya ada satu sisi yang ribawi, itu tidak bisa dimutlakan begitu, digeneralisir begitu. Yang ribawi itu adalah ketika mengandung unsur kezaliman. Ada orang miskin meminjam kepada Anda, kemudian Anda memberi syarat ketika mengembalikan harus lebih dari pinjamannya. Itu kezaliman, itu riba, haram hukumnya. Tapi hari ini orang pinjam duit di bank, yang bisa pinjam hanya orang kaya. Nggak mungkin Anda nggak bisa makan, ngajukan pinjaman di bank, dapat. Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa. Harus punya jaminan. Dan jaminan itu harus lebih besar nilainya dibanding utangnya. Jaminannya 20 juta, mungkin pinjamannya 10 juta saja. Jaminannya 5 juta, ngajukan 5 juta juga nggak akan dapat. Gitu. Nah, kalau ini padahal uang yang ada di bank ini tabungannya orang-orang kecil. Dan yang namanya uang kertas, apapun uang kertas itu namanya, mau rupiah, mau euro, mau apapun, itu mengalami yang namanya inflasi. Kalau misalnya orang nyimpen di bank, kemudian nyimpen di bank tahun 2024 sekarang nyimpen 1 juta, dan tahun 2050 itu masih jumlahnya 1 juta. 1 juta hari ini sudah bisa buat beli motor misalnya. Tahun 2050 mungkin 1 juta itu hanya bisa untuk beli 1 bungkus nasi. Gitu. Itu uang kertas pasti mengalami inflasi. Tiap tahun pasti mengalami inflasi. Orang-orang tua kita dulu misalnya dengan uang 500 rupiah, dia bisa, atau uang 20.000, zaman saya uang 20.000 itu masih bisa beli tanah. Misalnya, tanahnya kecil tentu di kampung ya. Atau 200.000 lah. Zaman sekarang 200.000, 2 senti juga nggak dapat. Ya kan? Itu juga nggak dapat. 200.000. Sekarang tanah di Jakarta itu berapa? Ya, misalnya, itu contoh uang itu mengalami inflasi. Makanya wajar orang menabung, tabungannya 1 juta, misalnya ada kenaikannya 200 perak, wajar. Nah, itulah intinya. Tapi kelompok radikal ini intinya senang mempersulit, apapun diharamkan. Ya.
pakai sarung diharamkan, apalagi kalau di bawah mata kaki, ya. Kemudian jual kaos distro diharamkan, menyerupai orang kafir, misalnya, dan lain sebagainya. Gitu. Ini mempersulit. Padahal agama itu datang apa? Fal maqsudu minas syariati maslahatun nas wa taisiru umurihim. Padahal agama itu, syariat Islam ini untuk apa tujuannya diturunkan oleh Allah ke dunia? Yaitu untuk kemaslahatan manusia. Wa taisiru umurihim, dan mempermudah urusan manusia. Untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Dulu riba diharamkan. Kenapa? Riba itu mempersulit orang miskin. Nah, sekarang kalau perbankan diharamkan, mau pakai apa? Anda ngirim uang dari orang tua ke Jakarta, harus pakai apa tanpa bank? Kalau misalnya Anda lewat jalan tol, harus pakai e-tol. Kalau banknya semua haram, terus gimana mau lewat jalan tol itu? Ya, mungkin bisa. Dan jadi ini agama ini juga mengenal konteks. Ya. Konteksnya seperti apa? Gitu. Makanya kaidah fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'ilatihi. Suatu hukum dalam Islam itu tergantung pada ilatnya. Kalau ilatnya ada, ya hukum itu ada. Ilatnya tidak ada, hukum itu menjadi hilang. Gitu. Ya, tadi ya, riba itu karena ada unsur kezolimannya. Yang tidak ada unsur kezolimannya nggak bisa dimasukkan ke dalam riba. Nah, misalnya begitu. Dan Rasulullah itu jelas ya, menyampaikan dalam hadis, ad-dinu yusrun. Kemudian Nabi mengatakan selain tadi yasir wala tu'asir. Misalnya Nabi sendiri mengatakan, Nabi itu salah satu karakternya diceritakan oleh sahabat adalah ma khuyira baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma. Nabi itu kalau ditawari dua hal, pasti Nabi akan memilih yang paling mudah. Itu. Nah, sekarang ditawari hal yang halal, sekarang ini kecenderungannya yang ekstrim, senang mengharamkan sesuatu yang sebetulnya adalah halal. Nah, seperti itu ya. Oke. Begitu juga la yukallafu ibad illa ma yutiqun, ya. Ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya Nabi mengatakan idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya menyuruh sesuatu, lakukan semampu kalian. Enggak usah memaksakan. Lakukan semampunya. Wallahu a'lamu bihali ibadihi. Dzalika annal insan faqirun ilallah. Allah ngerti keadaan hambanya seperti apa. Bahwa hambanya ini lemah dan kemudian butuh kepada Allah. Dan Allah sendiri nggak butuh amalnya hambanya. Ya, maksudnya ini dalam hal untuk menekankan bahwa Islam ini memberikan kemudahan. Ya. Nah, tapi juga nggak boleh terlalu loss. Ya. Maksudnya kemudian atas nama kemudahan kemudian nggak sholat misalnya. Tentu nggak mungkin. Masalah itu ada batasan-batasannya di mana mana yang harus dilakukan, mana yang boleh ditinggal dalam keadaan tidak mampu, kan ada aturannya semua. Tapi yang halal itu jangan diharam-haramkan gitu ya. Yang boleh itu yang mudah itu jangan dipersulit. Kadang-kadang Nabi itu kan nggak mau ditanya. Udah kamu jangan banyak nanya lah daripada nanti turun wahyu dan nanti sulit. Kamu nggak, kalau ada sesuatu kamu sudah pahami, laksanakan aja, nggak usah banyak tanya. Itu. Kalau banyak tanya itu apa? Bani Israel. Bani Israel mempersulit diri sendiri. Disuruh nyembelih sapi, tanya lagi sapinya yang bagaimana? Itu. Udah seterus. Yang sudah pernah beranak atau belum? Yang warnanya apa? Akhirnya kesulitan sendiri nyarinya. Nah, gitu ya. Fal iltizam bi syar'illah laisa syai'an mustahilan. Beragama itu mudah. Dan menjalankan syariat itu bukan suatu hal yang mustahil, bisa dilakukan. Wa innahu la yasirun ala man yasarullahu alaihi. Jadi intinya jangan dipersulit dan jangan pernah menganggap bahwa nggak mungkin bisa melaksanakan agama.
mungkin bisa. Misalnya begitu. Agama itu bisa dilakukan. Pokoknya ya dijalankan dengan mudah lah. Seperti itu, yang bisa. Kemudian di akhir penutup ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, bahwa Islam itu parameter aslinya ya untuk rahmatan lil alamin itu. Berikutnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wan nasihah. Nah, ekstremisme ini adalah kemungkaran, dan untuk menanggulangi radikalisme ini butuh yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Para intelektual, tokoh-tokoh agama yang mengerti ilmu agama tidak boleh diam, tapi harus meluruskan, harus berani bicara, harus mau bicara apapun resikonya. Itu resiko dakwah. Bahwa ada yang nganggap liberal misalnya, kalau liberal tunjukkan di mana liberalnya. Oh, yang dipegang ini semuanya adalah ayat Al-Quran, hadis, dan juga pendapatnya para ulama. Ini kan semua nggak ada yang bicara rujukannya ini kitabnya Keras Sakti atau kitabnya Sun Gokong, ya kan nggak ada. Ini semuanya ayat, hadis yang pesan-pesannya itu adalah pesan-pesan kemudahan, pesan-pesan wasatiyah, ya, pesan-pesan kebenaran. Gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah al-ihtikam ila syariah. Kembali kepada syariat yang benar. Ya. Yaitu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi kalau ada persoalan itu jangan diselesaikan dengan nafsu. Jangan diselesaikan dengan emosi keagamaan. Kadang-kadang yang banyak hari ini itu sebetulnya emosi keagamaan. Ya. Maksudnya orang itu semangat beragamanya bagus, menggebu-gebu. Dia ingin memperjuangkan Islam. Tapi caranya yang salah. Karena Islam sendiri nggak menyuruh hal tersebut. Misalnya ada banyak hal ya, yang seperti ini. Kadang misalnya, padahal Nabi sendiri kadang-kadang Nabi itu bukan kadang-kadang sering mengalah yang secara secara lahir mungkin merugikan Islam. Ya contohnya seperti Sulh Hudaybiyah. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang kekeh, pokoknya memperjuangkan kebenaran berarti boleh dengan cara apapun, meskipun itu dengan memaksa, dengan caci maki dan seterusnya. Seakan-akan itu adalah bagian dari membela agama itu. Padahal itu adalah cara yang keliru. Karena mestinya, karena yang diperjuangkan ini adalah Islam, maka harus dengan cara-cara yang disetujui oleh Islam. Gitu. Kamu mau berjuang untuk Islam, nggak mungkin kamu boleh melakukan bunuh diri. Karena Islam itu melarang bunuh diri, ada cara-caranya. Islam memerintahkan sesuatu, Islam juga mengajari tentang tata caranya. Gitu. Contoh, kamu ingin memperbaiki masyarakat, nggak mungkin dengan cara-cara pemaksaan. Misalnya orang mau diajak sholat, diseret dari rumahnya, misalnya lagi kerja, lagi tidur, langsung diseret ke masjid. Nggak mungkin begitu. Islam itu mengajarkan sesuatu, mengajarkan juga cara-caranya. Tadi misalnya bil hikmah. Ya. Saya pernah menganalogikan bahwa pesan kebaikan itu juga harus disampaikan dengan cara yang baik. Saya pernah menganalogikan dengan orang yang memberi emas. Ya. Nggak mungkin beri emas dilemparkan atau dihantam ke kepala orang yang dikasih. Karena yang diingat itu adalah lemparannya. Ini emas, saya kasih, saya lemparin di depan ke kepalanya misalnya. Itu yang diingat bukan emasnya gitu. Itu ini HP misalnya. Mau kasih HP tapi dilemparin ke mukanya gitu. Yang diingat itu bukan HP-nya, tapi yang diingat adalah lemparannya yang menyakitkan. Gitu kan. Menyampaikan Islam juga begitu. Kita mau menyampaikan agama Islam, nggak boleh dengan caci maki. Nggak ada orang yang senang dicaci maki, nggak ada. Nggak ada orang yang senang dihina, direndahkan, tuh nggak ada. Itu kenapa pernah ada keputusan musyawarah yang mengatakan kita itu
sebetulnya nggak boleh mengatakan kepada orang kafir di depannya, kalau itu menyinggung orangnya, itu kita misalnya, hei kafir, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Karena kalau itu menyakiti orangnya. Ini bukan menghilangkan istilah kafir. Istilah kafir itu ada, tapi ada tata cara penggunaannya gitu maksudnya. Nggak mungkin kan kita lihat orang pincang, nyatanya memang pincang, tapi kita panggil, pincang. Nggak mungkin. Bukan berarti kita mengatakan bahwa kita mendustai kenyataan bahwa dia itu pincang. Kemudian kita katakan dia bisa jalan, bukan itu. Tetapi ada tata caranya gitu. Orang kafir itu sampai kapanpun ya tetap kafir gitu. Tapi nggak mungkin kita memanggil dia dengan sebutan kafir kalau itu menyakiti dia gitu. Paham maksudnya kan? Ya. Jadi seperti itu. Kayak manggil orang yang tadi lah, orang pincang atau orang apalah gitu kan. Itu apalagi konteksnya kita mau ngajak, mau mengambil hatinya gitu. Itu tentu harus dengan cara-cara yang bisa diterima oleh hatinya dia. Nah, kemudian iltizamu taqwa wa adamil baghi. Ya. Pentingnya ketulusan dalam berjuang, bukan atas dasar pribadi, bukan atas dasar nafsu, bukan atas dasar politik. Ya. Ayatnya adalah walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Kemudian ada banyak ayat yang lain. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, bahwa yang paling mulia adalah berdasarkan ketakwaan dan nggak boleh kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Ini yang kadang-kadang menjadi penyakitnya orang ekstrim itu adalah merasa benar sendiri. Ini yang jadi soal, jadi masalah. Sementara yang lain di luar kelompoknya itu setakwa apapun, sealim apapun, sepintar apapun, dia anggap lebih rendah dari dirinya. Ini yang salah. Betul. Parameternya takwa. Siapa yang paling tahu? Siapa yang tahu tentang ukuran takwa seseorang? Allah. Allah saja. Anda bisa jamin si A itu lebih bertakwa dari si B misalnya? Nggak bisa. Ada banyak hal yang kita tidak ketahui. Ya. Dan ketakwaan itu yang menilai adalah hak prerogatifnya Allah, bukan hak kita, ya, atau bukan otoritas kita untuk mengatakan bahwa si ini nih sesat, pasti masuk neraka selama-lamanya. Nggak mungkin bisa, gitu ya. Nggak mungkin. Meskipun dia mengatasnamakan panitia surga. Gitu ya. Nah, kadang-kadang panitia surga ini tidak sadar bahwa kebanyakan di mana-mana yang namanya panitia itu berdirinya di mana? Di luar, dia sendiri nggak bakal masuk. Kalau masuk, ya itu undangan namanya. Kalau peserta itu di dalam. Ini kalau panitia itu ya di luar aja. Nah, sedangkan batas surga neraka itu kan jelas. Kalau di luar surga berarti di mana? Nah, itu nggak boleh. Jangan pernah punya cita-cita menjadi panitia surga. Gitu ya. Karena mesti di luar. Nah, ini hak prerogatif Allah untuk menilai. Dan kita jangan sampai offside. Jangan sampai offset. Melakukan sesuatu di luar tugas pokok kita, di luar kewenangan kita. Istilahnya? Ya, jangan offset lah, jangan tahu diri lah, tahu batasan ya, tahu batasan. Batasan kita itu menasihati yang menurut kita benar. Kita sampaikan nasihati kepada orang. Tapi sampai memaksa, apalagi memvonis orang, kamu ini mesti nanti masa depannya di neraka ini selama-lamanya. Sama sekali bukan hak kita untuk mengatakan hal seperti itu. Kan sekarang ini banyak begitu kan, atas nama pembunuh diri misalnya, gitu ya, biar saya kirim ke neraka. Saya ngawur. Nah, apalagi fakta hari ini tuh banyak kelompok teror yang dibunuh adalah sesama muslim.
yang itu adalah membunuh itu adalah salah satu dosa yang paling besar ya. Ayat Al-Qur'annya di sini wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa membunuh orang mukmin secara sengaja, itu balasannya adalah neraka selama-lamanya. Kalau ini yang mengatakan Al-Quran, bukan kita. Nah, sekarang kan banyak kelompok teror itu melakukan hal seperti ini. Bahkan yang dibunuh bukan hanya orang yang bersalah, tapi juga malah kebanyakan yang dibunuh adalah sesama Muslim. Dan saya sudah pernah cerita beberapa di antaranya, beberapa ulama, termasuk guru-guru saya langsung ya, orang-orang yang dulu belajar duduk seperti ini dengan saya. Ada Syekh Adnan Al-Afyuni, beliau seorang mufti ya. Pulang ngaji, lagi habis ngaji di masjid, di tengah jalan kendaraannya sudah ditanami bom ya. Tahun 2020 ya, waktu itu bulan Oktober 2020 itu beliau pulang ngaji di bom. Dan bahkan yang paling tragis ya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Mungkin teman-teman pernah lihat lah videonya di YouTube, kan banyak itu. Pada saat pengeboman itu orang lagi ngaji di masjid, nyata-nyata jelas-jelas lagi sholat jamaah, kemudian ngaji, yang dikaji itu Al-Quran, tafsir Al-Quran. Oh iya, masih punya pemikiran gitu ya untuk ngebom orang yang lagi ada di masjid. Padahal itu semuanya orang mukmin. Gitu. Nah ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Padahal perjuangan sepenting apa sih yang mau diperjuangkan? Sedangkan Allah sendiri atau Nabi sendiri di dalam beberapa hadis mengatakan lahadmul ka'bati, atau dalam riwayat lain lazawalud dunya ahwanu indallah min qatli muslimin. Kalau seandainya Ka'bah itu runtuh atau dunia ini hancur, kata Allah, itu bagi Allah lebih ringan daripada hilangnya satu nyawa orang muslim. Nah ini sekarang yang diperjuangkan kelompok teroris itu apa sih? Sepenting apa? Itu sampai harus menghilangkan nyawa orang Islam. Gitu. Padahal itu kata Nabi, lahadmul ka'bati atau la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli muslimin. Lebih baik dunia ini seisinya hancur, atau lebih baik Ka'bah itu runtuh daripada harus ada satu orang muslim yang terbunuh. Gitu ya. Famayyatul mu'minan mustahilan liqatlihi bighairi haqqin famasiruhu iyadan billah jahannam. Ini banyak di Islam tuh, di tengah-tengah kita juga banyak. Contoh misalnya orang LDI. Orang LDI itu punya imam. Imamnya sekarang sudah imam yang ketiga, generasi ketiga. LDI ini pengikutnya banyak sekali di mana-mana di seluruh Indonesia. Ya, termasuk ya di mana-mana lah. Termasuk di Ambon, di Poso, di banyak LDI. Itu kalau kita lihat di YouTube, kajian-kajian imamnya selalu mengatakan bahwa orang yang ada di luar LDI itu Islamnya belum sah. Dan orang NU, orang Muhammadiyah, orang Persis, orang Al-Irsyad, apapun semua yang di luar LDI itu masuk neraka. Pasti neraka. Oh, dia berani gitu mengatakan seperti itu. Nah, itu terjadi yang seperti ini sebenarnya ada di tengah-tengah kita dan harus kita luruskan. Pokoknya prinsipnya ya, kita ini yang berpegang pada yang menjadi pegangan mayoritas umat Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari dulu ya, dari semenjak zamannya tabi'in, prinsipnya adalah, harus kalian hafal, prinsip beliau-beliau ini adalah nahnu la nukaffiru ahlal qiblah wa nusalli khalfa khalfa fajirin ya. Jadi prinsipnya orang ahlu sunnah itu adalah kami tidak akan pernah mengkafirkan orang yang masih sholat menghadap kiblat. Nggak boleh, selama orang itu masih sholat menghadap kiblat, tidak boleh dikafirkan. Itu prinsipnya.
Ahlussunnah wal Jamaah. Wa nusolli khalfa birrin wa fajirin. Kita ini sholat makmum siapapun imamnya. Orang soleh, orang jahat, dia menjadi imam, meyakini bahwa dirinya sholatnya sah, kita makmum di belakangnya. Dimanapun. Emangnya kalau imamnya fasik, sholatnya nggak sah? Nggak begitu. Tetap sah. Kita ini pokoknya ada orang sholat menghadap kiblat, berarti dia orang muslim. Nggak boleh diganggu kehormatannya. Selama ada orang sholat, meskipun dia ahli maksiat, dia menjadi imam, tetap sah posisi imamnya. Dan kita sah sholat di belakangnya. Jangan seperti ya tadi orang-orang ekstrim. Orang-orang ekstrim itu ya, kayak ISIS ini, kalau berada di luar tempatnya, orang ISIS ini meyakini, misalnya ISIS itu tinggal di satu rumah, ya dia hanya mau sholat di situ, atau di masjidnya kelompoknya, ya dia hanya mau sholat di situ. Tapi masjid-masjid di luar kelompoknya itu disebut oleh dia sebagai masjid biro. Nah ini yang keliru. Makanya banyak masjid-masjid di tempat yang dulu dikuasai oleh ISIS, baik di Suriah, di Irak, itu banyak yang dihancurkan. Nah termasuk ya salah satunya masjid yang waktu itu dipakai mengaji oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini. Nah termasuk kalau kita lihat, kita mungkin pernah dengar ceritanya bagaimana ketika mereka ditangkap oleh pemerintah dan kemudian dipenjara. Di penjara, kalau di penjara itu ada masjidnya, musolanya, dia pasti nggak akan pernah mau sholat di situ. Karena menganggap bahwa ini adalah masjid teror, masjidnya tauhid. Padahal Nabi itu jelas, dimanapun, salah satu keistimewaan umat Muhammad adalah di mana ada tanah, dimanapun buminya, maka di situ adalah tempat sujud. Kita mau sholat dimanapun boleh, nggak ada larangan. Ya, nggak ada larangan sholat dimanapun. Kalau umat-umat agama lain mungkin kalau beribadah mungkin harus di kuilnya atau di gerejanya. Tapi orang Islam itu kan dimanapun bumi itu adalah tempat sujud. Mau di sawah sholat di situ sah, mau di laut sholat di situ sah, mau dimanapun di tengah-tengah padang pasir sholat di situ sah. Bahkan sholat di tempat di kandang hewan pun sah selama tidak najis. Selama tidak najis nggak apa-apa. Sholat di gereja boleh, nggak masalah. Umar dulu waktu sahabat Umar itu pada saat menaklukkan Palestina. Palestina itu pertama kali ditaklukkan di zamannya Umar. Ya. Dan Umar itu ditawari sholat di dalam gereja. Umar tidak mengatakan bahwa sholat di gereja itu hukumnya haram. Saya nggak masalah sholat di dalam gereja. Cuma Umar waktu itu mengatakan saya sendiri tidak sholat di dalam. Karena apa? Saya khawatir nanti generasi setelah saya akan menganggap bahwa Umar pernah sholat di gereja ini dan gereja ini harus jadi masjid. Padahal Umar ingin ya gereja ya biarin aja, sudah biar jadi gereja. Masjidnya sudah ada, Masjidil Aqsa. Makanya sampai sekarang, sampai hari ini, kalau Anda pergi ke Bethlehem di Palestina, itu tempat lahir yang diyakini sebagai tempat lahirnya Yesus, pemegang kuncinya sampai sekarang Muslim. Sampai sekarang. Pemegang kunci gereja Bethlehem itu Muslim. Kenapa nggak diserahkan ke orang Kristen sendiri? Karena di Kristen alirannya juga banyak. Kalau diserahkan kepada satu aliran Kristen, nanti berantem dengan Kristen-Kristen yang lain. Ini fakta. Yang memegang kunci gereja Bethlehem itu Muslim agamanya. Karena ya tadi, ini orang percaya yang megang kunci gerejanya Muslim dan mesti adil kepada semua aliran Kristen yang ada di sana. Orang-orang Kristen itu kan kalau haji ke sana namanya holy visit ya, atau ziarah suci lah. Itu ke sana berangkat ke Bethlehem, ya. Menapak tilas kehidupan Yesus lah atau Nabi Isa ya kayak gitu. Nah itu pemegang kuncinya adalah Muslim. Ini terjadi sejak zamannya Umar. Dulu zaman Umar masuk ke Palestina pertama kali.
pendetanya sudah menitipkan kuncinya memang kepada Umar, dan itu terus turun-temurun sampai hari ini. Makanya kalau ada orang hari ini, orang Islam tapi kemudian primitif, tidak bisa lihat gereja. Gereja itu ya salahnya apa? Kalau misalnya ada gereja itu salahnya apa? Kita ini juga saya ingin bicara soal timbangan hukum Islam, fikih Islam ya. Jangan pakai emosi. Kalau pakai emosi kita sebagai Muslim, pengennya mungkin udah hancur semua kan? Karena kita anggap misalnya itu kebatilan. Itu emosi kagam, emosi lah, emosi pribadi, gitu ya, pribadi. Tapi secara hukum memang nggak dipersoalkan. Contoh misalnya kita lihat Mesir itu ditaklukkan zamannya sahabat. Ya, zamannya Umar itu Mesir sudah ditaklukkan. Tapi nanti suatu saat kalau kalian berkunjung ke sana, di Mesir ini ada banyak gereja yang usianya ribuan tahun masih ada di sana. Sudah melewati zamannya Umar, Utsman, Ali, dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Mamluk dan lain sebagainya, nggak pernah diutak-atik. Di Afghanistan itu ada patung Buddha tertua di dunia. Itu yang nggak pernah diapa-apakan. Di Mesir juga misalnya ada piramid dan lain sebagainya lah. Tempat-tempat peribadatan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir itu nggak pernah diutak-atik. Atau di Indonesia. Islam ini masuk ke Indonesia udah berapa tahun? Berapa tahun? Ada yang tahu nggak? Islam itu masuk dan ramai di Indonesia, maksudnya secara besar ya. Itu sudah lebih dari 700 tahun di sini. Sudah lebih dari 700 tahun. Tapi kita lihat Borobudur utuh nggak? Utuh sampai sekarang. Nggak pernah diutak-atik. Dan kita sudah mengalami generasi ulama-ulama besar yang pernah hidup di Indonesia ini. Beliau-beliau nggak pernah mempersoalkan itu. Di Timur Tengah begitu ulama-ulamanya. Ini kenapa? Ya memang secara fikih memang begitu. Bahwa kebebasan beragama itu ya dijamin. Nggak usah orang lain. Di rumahnya Nabi, yang orang yang hidup satu rumah, yaitu pamannya sendiri, Abi Thalib itu non-muslim, nggak pernah dipaksa Islam oleh Nabi. Karena memang Al-Quran jelas mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Mau dipaksa bagaimanapun kalau belum dapat hidayah, kamu nggak akan bisa maksa seseorang dapat hidayah. Mau dibom, mau diancam pakai pistol air, mau apa, nggak akan berpengaruh gitu ya, selama belum dapat hidayah. Memang belum dapat hidayah. Nah gitu ya. Kemudian nah ini ada ayat lagi yang terakhir yang dikutip di dalam halaman 72 ya, yang menjadi ayat yang sangat penting dan mestinya kita harus sampaikan ayat ini ke seluas-luasnya, yaitu Al-Quran mengatakan min ajli dzalika katabna ala bani Israila ya anahu apa man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nasa jami'a. Membunuh satu nyawa, menghilangkan satu nyawa itu laksana membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa memelihara satu nyawa itu adalah laksana memelihara seluruh kehidupan manusia. Ini menjadi ayat yang sangat penting bagi orang di zaman modern saat ini ya. Bahwa Islam itu menjunjung tinggi kehidupan. Ya. Nggak usah yang beginilah. Ya, saya pernah mencontohkan, menganalogikan. Seorang pelacur yang ahli maksiat melakukan banyak dosa besar, itu bisa masuk surga. Diterima tobatnya karena apa? Karena memberi minum kepada anjing. Sebaliknya, seorang perempuan itu masuk neraka karena dia mengurung kucingnya, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai mati. Nah, menjaga kehidupan anjing saja pahalanya adalah surga. Apalagi kalau menjaga kehidupan manusia yang jelas makhluk yang paling mulia. Nah, sekarang sebaliknya,
kalau membunuh kucing saja masuk neraka, terus neraka yang seperti apa yang pantas untuk orang yang membunuh manusia? Kira-kira seperti itu. Bagaimana Islam itu menjunjung tinggi kehidupan. Ya. Walaqad karomna bani Adam. Ya. Yang makhluk kucing, anjing aja dihormati kehidupannya, apalagi manusia yang jelas-jelas diberikan posisi yang paling khusus oleh Allah sebagai keturunan Nabi Adam. Wa yakfi hadza bayanan li qusuratil qatli bi haqqin wa nashril fasadi finnas. Saya kira keterangan-keterangan tadi, ya, pesan-pesan Al-Quran tadi itu sudah cukup menjadi petunjuk bagi setiap insan yang muslim bahwa melakukan ekstremisme, radikalisme ataupun terorisme itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang menjadi teroris, kemudian dia mengatasnamakan Islam, membawa ayat-ayat Al-Quran, itu yang salah bukan Al-Qurannya, yang salah bukan Islamnya, tetapi yang salah bukan Al-Qurannya, yang salah bukan hadisnya, yang salah bukan Islamnya, tapi yang salah bukan Al-Qurannya, yang salah adalah pemahamannya dia tentang Al-Quran, tafsirnya dia tentang Al-Quran yang salah, karena mungkin kebanyakan hanya membaca berdasarkan terjemah. Makanya jangan pernah mengambil kesimpulan hanya berdasarkan terjemah. Pasti akan misleading, ya. Pasti akan keliru. Bacalah minimal tafsir. Minimal 1-2 tafsir itu harus dibaca. Tafsir yang kredibel, ya. Gitu. Nah, yang salah bukan hadisnya, tetapi pemahaman tentang hadis. Yang salah bukan agamanya, yaitu Islam, tapi yang salah adalah pelakunya sebagai oknum orang Islam itu sendiri. Nah, seperti itu. Dan bukan hanya membunuh, tapi juga wanasyril fasadi bainan nas, membuat kerusakan, itu juga adalah larangan yang bertentangan dengan semangat maupun nilai-nilai Al-Quran. Itu saja saya kira teman-teman semuanya. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas pertimbangan tentang ekstremisme, tapi dari sudut pandang hadis. Kita sekarang sudah membahas dari sudut pandang Al-Quran. Hari Rabu yang akan datang, insya Allah kita akan bahas dari sudut pandang hadis. Ya. Ada yang ingin disampaikan? Silahkan kalau ada. Ini di kolom chat ada yang tulis ini. Apakah Ponpes Ngeruki Abu Bakar Ba'asyir benar-benar sudah tobat dari ideologi hakimiyah atau hanya takiyah? Nah ini kalau secara hakiki, tentu kalau secara hakikatnya bagaimana, apakah benar-benar tobatan nasuha atau hanya takiyah saja, karena kan Abu Bakar Ba'asyir ini di Pondok Ngeruki, ya, yang dulu menjadi menjadi tempat kaderisasi JI, itu kan dari mulai tahun lalu, ya, itu sudah melakukan upacara 17 Agustus dan lain sebagainya, dan kemudian sudah mulai ikut pemilu, ya. Apakah itu hanya takiyah atau benar-benar sudah tobat? Itu ya wallahu alam. Kalau karena menghakimi, kita nggak mungkin mengetahui isi hati seseorang yang sebenarnya, gitu ya, nggak mungkin. Tapi ya kita lihat dari indikator-indikator yang ada. Kita lihat dari yang lahir lah istilahnya. Istilahnya ya seperti sesuai kaidah nahnu nahkumu bidzahir. Kita lihat saja nanti. Terlalu dini untuk menilainya sekarang karena masih baru. Kita lihat konsistensinya sejauh mana. Apakah yang seperti ini itu menjadi sikapnya yang utuh, maksudnya dalam obrolan yang terbuka maupun tertutup di internal jamaahnya sendiri, apakah dia sudah menyampaikan narasi yang sama, atau jangan-jangan itu hanya yang ditampilkan di publik, sementara di depan jamaahnya masih tetap mengatakan bahwa ini negara
negara kafir dan seterusnya. Itu kita harus uji dulu untuk menilai apakah itu taubat nasuha benar atau hanya takyah. Itu ya harus diuji dengan yang semacam ini. Ya, gitu. Sepengamatan saya, orang-orang di belakang Bashir, termasuk PKS, HTI, meninggalkan dia. Ya itu memang kelompok yang berbeda ya. Kelompok yang berbeda sebetulnya. Antara, kan Bashir kan Bashir ini tadinya orang Al-Irsyad. Kemudian dia gabung NII, kemudian mendirikan JI. Ya. Ini memang kelompok yang berbeda dengan PKS maupun dengan HTI. Ya. Gitu. Jadi memang mereka nggak ikut. Bagaimana BNPT menanggulangi terorisme, yaitu kewenangannya BNPT lah. Sejauh mana? Tentang penanggulangan, pernah lihat saya ngomong katanya, pernah lihat saya bicara bahwa BNPT itu pasif. Ya ini apa namanya? Ya nggak ada lembaga yang sempurna ya. Memang nggak ada lembaga yang sempurna dan pasti perlu evaluasi terus, perbaikan. Apakah sudah tepat atau tidak? Yaitu lihat aja penilaian atau pengamatan sejauh ini. Apakah yang dilakukan itu sudah efektif atau tidak? Apakah menurun atau tidak? Gitu kan? Ya, tetapi upaya ini kan saya sering mengatakan bahwa masalah ekstremisme, apalagi ekstremisme yang membawa nama agama, apalagi Islam, itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab semua lah. Dulu kan belum ada BNPT, bahkan dulu belum ada negara. Indonesia belum ada pada tahun 1926 atau sebelumnya. Tapi NU pada saat itu sudah membuat yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz ini NU berkirim surat kepada banyak pihak agar supaya di Mekah itu tidak dipaksakan untuk ikut Wahabi. Itu dulu NU bersurat begitu. Agar supaya kebebasan bermadhab itu tetap dilindungi. Orang mau pakai madhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, nggak usah dibatasi harus Wahabi gitu. Misalnya. Terus kemudian NU mengatakan makamnya Nabi itu dulu kan mau dipindahkan. Jangan ditutup. Itu juga dituruti ya. Maksudnya apa? Maksudnya dulu belum ada negara pun. Ulama-ulama kita juga sudah melakukan. Atau nggak usah itu. Itu yang dekat dengan kita ya. Bahwa NU itu dulu ya sudah berupaya meluruskan pemikiran-pemikiran Salafi Wahabi sebelum ada BNPT, bahkan sebelum ada Indonesia. Atau zamannya sahabat-sahabat. Intinya apa? Ya BNPT itu ya bagian dari pemerintah yang menanggulangi terorisme. Tapi itu bukan berarti itu menjadi tanggung jawabnya BNPT aja. Semua bertanggung jawab. Apalagi kalau misalnya BNPT itu lembaga pemerintah yang tadi saya katakan bahwa aparatur pemerintah ini kan tidak banyak yang dilatih untuk mendalami keagamaan. Belum tentu mereka ngerti kan, itu mendalam secara keagamaan. Orang kan kalau pemerintah berpikirnya pertimbangannya hukum negara, sudah melanggar hukum negara tangkap, gitu aja. Tapi yang bisa diskusi dengan dalil-dalil ini kan ya para santri, para ulama, para pelajar Islam, gitu ya. Nah, seperti itu. Kitab-kitab itu kitab-kitabnya kelompok teror lah, ada banyak ya. Waktu podcast di Dedi dulu kan saya bawa kitabnya apa saja, yaitu ada banyak kitab, salah satunya kitab Muqarrar fi Tauhid misalnya, kitab pembatal keislaman, atau Nawaqidul Iman, dan ada beberapa kitab buku-buku yang lain yang selama ini menjadi pegangannya kelompok-kelompok teror. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi apa ini? Sebelum ini saya pernah dengar ceramah mengenai cerita karomah seorang wali yang mampu melihat Rasulullah dalam keadaan sadar. Namun dalam kondisi tersebut bukan hanya beliau yang mendapat kenikmatan melihat Rasul,
melainkan salah satu tetangganya yang non-muslim. Untuk itu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pandangan Ustadz tentang cerita tersebut. Sebab ada salah satu teman yang salafi mengatakan bahwa cerita tersebut khayalan. Bagaimana mungkin non-muslim belum pernah bersujud kepada Allah dapat melihat Rasulullah yang derajatnya begitu mulia. Kalau soal begini, kalau soal cerita ini benar atau tidak, ya saya nggak tahu ya, karena itu kan yang mengalami orang yang bercerita. Bisa jadi dia memang benar mengalami, bisa jadi dia ngarang sendiri ceritanya. Tapi kalau yang dijadikan argumentasi di sini itu, misalnya, bagaimana mungkin non-muslim bisa melihat Rasulullah? Ya itu gampang banget dipatahkan. Abu Jahal juga melihat Rasulullah. Ya. Apakah mungkin non-muslim yang tidak pernah bersujud katanya bisa melihat Rasulullah? Ya sangat mungkin. Abu Jahal, Abu Lahab itu melihat Rasulullah semua. Orang-orang kafir di zaman itu semuanya juga hidup di tengah-tengah Rasulullah, melihat Rasul. Bahkan yang namanya Abi Thalib itu ya kasarannya tidur satu ranjang dengan Nabi. Ya, satu rumah, satu ranjang, sehari-hari 24 jam bersama. Itu. Dan dia non-muslim, dia orang. Jadi non-muslim bisa melihat Nabi atau tidak? Bisa saja. Gitu. Bisa saja, orang zaman itu juga non-muslim itu bukan berarti kalau lihat Nabi terus cuma lihat bayangannya kan. Gitu. Apakah mungkin melihat Rasulullah? Ya kalau pertanyaannya ini sudah terjawab. Non-muslim bisa melihat Rasulullah nggak? Bisa. Jawabannya bisa. Apakah mungkin non-muslim juga ikut bisa saja kadang-kadang satu peristiwa tertentu, misalnya ada orang non-muslim, ada kisah-kisah ya non-muslim misalnya ikut terlibat dalam khidmah Maulid Nabi misalnya, kemudian mendapat hidayah, ya itu bisa saja. Atau banyak banyak kisah-kisah yang lain kan, di banyak hadis juga ada itu ya. Ada orang-orang kafir yang kemudian membantu orang miskin, yang orang miskin ini konon katanya keturunan Nabi, kemudian orang itu nggak mikir, langsung bantu, dan itu menjadi jalan hidayahnya, gitu kan. Ada kisah semacam itu. Rasulullah itu nggak wafat ya, tidak maksudnya tidak meninggal dalam arti seperti manusia pada umumnya ya. Karena itu apakah mungkin orang bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Ya sangat mungkin. Banyak yang mengalami itu. Dan bertemu Rasulullah dalam mimpi itu sama seperti bertemu Rasulullah dalam keadaan sadar. Karena setan tidak mungkin bisa menyerupai Rasulullah, kan seperti itu. Tapi ginilah intinya, bahwa itu ya benar gitu, ada ya. Tapi juga kita jangan gampang percaya atau apalagi berpikir sampai untuk ngarang-ngarang. Karena sekarang ini banyak ya orang yang ngaku keturunan Nabi, kemudian waduh segala macam segala macam serba, bahwa dia misalnya ya sudahlah, apa-apa langsung bisa tanya kepada Nabi, langsung bisa ketuk pintu rumahnya Nabi. Ini kan yang begini-begini, ini cerita yang sering ngarang-ngarang yang begini gitu. Nah, akhirnya kadang tercampur mana cerita yang benar dan mana yang nggak benar. Kalau yang cerita orang soleh, mimpi ketemu dengan rombongan sahabat, ya kita bisa percaya. Tapi kalau yang cerita tukang membual, tukang dobos istilahnya, dia ceramah cuma untuk cari uang, kemudian ngaku keturunan Nabi dan seterusnya, kita nggak usah kita dengerin yang begitu-begitu. Kita cari yang orang yang menyampaikan ilmu. Kadang-kadang gunanya apa sih? Cerita terlalu banyak tentang hal-hal yang mistis-mistis begitu, karomah-karomah begitu terlalu banyak. Apa yang bisa dipetik gitu kadang-kadang dari kisah-kisah seperti itu. Sementara nggak bicara hukum sama sekali. Yang dibutuhkan orang itu kan hukum. Gimana caranya sholatnya sah dan seterusnya, puasanya sah, baik sama tetangganya, kan yang dibutuhkan itu, daripada diceritakan yang aneh-aneh bisa nembus gentengnya sampai ke langit, kemudian
Ya, untuk apa cerita-cerita banyak-banyak begitu? Toh niru juga nggak bisa ya. Kalau ada wali misalnya diceritakan sholat di atas air, misalnya ya, apa namanya? Itu yang diceritain itu manfaatnya apa? Apakah kemudian yang diceritain itu bisa sholat di atas air juga? Lagian kata salah seorang wali besar yang perempuan, namanya Robiah Al-Adawiyah. Dia bilang, kalau kamu bisa sholat di air, itu istimewanya apa? Ikan juga bisa sholat di air. Itu. Kalau kamu bisa sholat di atas tangkai pohon, itu istimewanya apa? Burung juga bisa melakukan hal seperti itu. Maksudnya nggak usah diglorifikasi, dilebih-lebihkan. Ini Habib ini bisa mengubah dunia ini menjadi planet Mars. Nah, kan ini cerita-cerita yang begini ini untuk apa coba manfaatnya gitu. Nah misalnya, jadi uh, boleh cerita karomah itu boleh, tapi dosisnya harus tepat, secukupnya, dan nggak boleh ngarang-ngarang. Jangan ngarang-ngarang. Akhirnya apa? Ngarang-ngarang akhirnya jadi orang nggak percaya lagi. Wah itu tukang ngarang ini. Itu saja saya kira ya, kita sambung lagi di hari Rabu yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.